Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, remaja, dan OMK yang terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan melihat video singkat Mbah Tarmi bagaimana ia menghidupi imannya. Dia seorang ibu yang sudah tua dan hidupnya sederhana. Ia tekun berdoa dan setia mengikuti perayaan Ekaristi yang menjadi kekuatan dalam menjalani hidupnya. Melalui proses yang panjang, ia mencintai Ekaristi dan juga mencintai imannya. Kemudian, yang menarik dari bacaan Injil tadi adalah Yesus berdoa di Taman Getsemane. Doa menjadi sangat penting bagi kehidupan Yesus. Ia memulai karyanya dengan doa. Sebelum memilih kedua belas muridnya, ia berdoa. Sesudah melakukan karya dan pelayanannya, Yesus berdoa lagi. Doa menjadi nafas kehidupan bagi Yesus. Ketika Yesus merasa sedih dan gentar, ia juga berdoa kepada Bapanya. Yesus selalu membangun komunikasi dengan Bapanya melalui doa. Sekalipun Yesus mengalami kesedihan yang mendalam, namun ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan itu. Yesus tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengatasi kesedihannya dengan berdoa kepada Bapanya. Saya membayangkan Taman Getsemane adalah suatu tempat yang sunyi, sepi, gelap, dan bahkan menakutkan, sehingga Yesus merasa gentar. Akan tetapi, bisa juga menjadi tempat yang menyejukkan dan menyenangkan, karena Yesus dapat berjumpa dengan Bapanya, maka ia pergi ke sana untuk berdoa. Yesus selalu mengutamakan doa dalam hidupnya, membangun komunikasi dengan Bapa, karena dengan berdoa, Yesus menimba kekuatan baru untuk menjalankan pelayanannya. Kadangkala kita juga mengalami Getsemani yang menakutkan dalam hidup. Kita merasa takut, merasa tidak kuat, rapuh, lemah, dan tak berdaya, seolah-olah tanpa harapan. Maka mungkin kita juga pernah berkata seperti Yesus, "Hatiku sangat sedih dan mau mati rasanya." Dalam hidup ini, kita sering jatuh ke dalam pencobaan. Maka Yesus mengundang kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Bagaimana caranya? Yesus memberikan resep yang jitu kepada kita, yaitu dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mengikuti perayaan Ekaristi, berdevosi, dan lain-lain. Yesus bersabda, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku?" Undangan Yesus bagi kita agar bertekun dalam doa dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak-Nya. Yesus tahu bahwa roh penurut, tapi daging lemah. Kadang kedagingan kita lebih kuat daripada roh. Kedagingan yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Maka, agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, maka kita harus membangun relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan akan meneguhkan iman kita, menguatkan kita untuk menghadapi pencobaan dalam hidup sehari-hari. Sebagaimana Mbah Tarmi dalam video singkat tadi.
Doa menjadi nafas kehidupan bagi kita, agar kita tidak kehilangan kompas arah tujuan hidup. Dengan berdoa, kita percaya kita tetap kuat dan teguh dalam menghadapi badai gelombang yang menerpa kehidupan kita. Bunda Maria, teladan iman. Doa Bunda Maria yang singkat dan sederhana. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ungkapan iman Maria yang sangat mendalam kepada Allah. Hati Maria selalu tertuju kepada Allah. Maria selalu percaya kepada Allah sehingga kesulitan dalam hidupnya dapat dilalui karena imannya. Dalam kepasrahan dan iman Maria kepada Allah yang mampu menjalani hidup yang penuh penderitaan, Bunda Maria dikenal dengan 7 kedukaan. Salah satunya sewaktu Bunda Maria bertemu dengan Yesus di jalan salib. Apa yang berat, sulit, dan menyusahkan menjadi berkat karena kepasrahan dan kepercayaannya yang total kepada Allah. Bagi Bunda Maria, penderitaan menjadi kesempatan untuk rahmat, untuk terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Semoga kita semakin tekun dan setia dalam doa-doa kita. Berkat Tuhan menyertai.